Boleh adekku dicatat dong. Boleh, karena ilmu ini ibaratnya kuda berlari kencang. Kalau tidak kita ikat, maka ilmunya akan hilang. Baik, kita akan masuk pada inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Andre Muslim SEAK yang adalah praktisi pendidikan dan ilmu Al-Azhar, yang akan membawakan tema tentang adat di atas ilmu, membentuk karakter sejak dini. Kepada beliau kami persilakan. Cek satu dua. Saya jadi minder nih, tadi ada Ustazah cilik ya. Baik, karena tadi ada pantun ya, Pak Ustaz nggak mau kalah nih mau pantun. Siapa namanya Ustazah ciliknya? Askia ya. Askia tadi ada pantun ya. Boleh saya pantun Bu? Ya. Ini pertama kali ya saya pantun nih, biasanya banyak pantun. Bismillah pembuka kata. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Rahim selalu menyertai kita. Sebelum saya menyampaikan beberapa patah kata, izinkan saya mengucapkan salam untuk semuanya. Malam-malam makan ketupat, minumnya sekuteng. Mohon dengan segala hormat, tolong jawab salam orang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue donat tengahnya bolong. Kue yang tengah masih pada bengong. Baik, sekali lagi ya. Malam-malam pergi mengaji, pulangnya ketemu pujaan hati. Karena jawab salamnya belum sepenuh hati, kita ulang sekali lagi. Siap, Pak? Bu, siap, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makan soto babat paling enak pakai tomat. Ya. Saya doain yang jawab salam paling semangat, gak punya utang sampai hari kiamat. Amin. Kencang amat kaminya. Habis dapat arisan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الناس wahai manusia, ittaqullah rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Siapa? Adam alaihi salam. Dan dari Adam Allah menciptakan istrinya siapa? Hawa alaihi salam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya
Ustaz Ali Sadi beserta seluruh jajaran pengurus, dewan guru, dan juga yang kami hormati muliakan para pengurus RW RT Bapak Samsudin, dan juga para pengurus komite, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja hanya milik Allah yang Maha Sempurna. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, yang telah memberi, mengkaruniai pasangan suami istri buah hati. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk disayangi, dicinta, dirawati, ditelateni, bukan diomel, dimarah, apalagi disakiti. Karena kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Ilahi Rabbi dari mereka baik sampai mereka menikah nanti. Ngerti orang ya? Baik. Ini saya sampai jam berapa nih? Kata Pak Ali tadi, Ustaz jangan lama-lama, sebelum zuhur selesai ya. Sebelum zuhur selesai. Mohon maaf ya, karena saya jam 11 harus ke Liwuliang, ada acara. Kayak tadi makasih Ustaz, bisa nggak jam 9 saya bisa mulai gitu ya. Jadi insyaallah mungkin sedikit ya kisi-kisinya ya. Kita judulnya ini apa? Adab di atas ilmu membentuk karakter sejak dini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik, pemimpin terbaik ya. Di keluarga dia sebagai kepala rumah tangga terbaik, di masyarakat sebagai kepala negara terbaik. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu, piye kabare Pak? Alhamdulillah ya, beli beras campur tekan. Naik taksi duduk di depan. Yang duduknya di belakang sampai ke depan mudah-mudahan selalu dijaga kesehatan. Amin. Saya doain yang hadir hari ini mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Mudah-mudahan urusannya mudah. Amin. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Amin. Bisa pergi haji ke Mekah. Amin. Tawaf keliling Ka'bah. Amin. Sa'i di Safa Marwah. Amin. Bisa wukuf di Arafah. Bisa berziarah ke makam baginda Nabi di Madinah. Pulang-pulang Bapak bisa beli tanah. Bangun rumah. Gak usah megah, gak usah mewah. Yang penting mau ke pasar, nganter anak sekolah dekat kemana-mana. Ya kan? Ada yang di rumah masih jomblo, mudah-mudahan cepat menikah. Yang udah menikah, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan terus istiqomah dalam nikmat ibadah hingga wafat husnul khotimah. Kita semua kumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jago merayu, ibu-ibu jago cemburu. Kalau hari ini kita bertemu karena ada yang dirindu. Siapa yang dirindu? Bukan saya ya. Kita rindu dengan ilmu apa? Ilmu parenting, mendidik anak. Tapi sebelum kesini saya sedikit mau memotivasi khususnya ibu-ibu nih. Ya kalau bapak-bapak bapak-bapaknya nggak mau ngalah. Ya, yang hadir hari ini, saya biasanya kalau ngisi parenting itu biasanya ibu-ibu bapak-bapaknya jarang yang hadir, tapi hari ini tepuk tangan dong bapak-bapaknya. Jarang loh Bu, saya ngisi parenting ke bapak-bapaknya. Biasanya ibu-ibu semua. Kebetulan saya ketua PAUD Kecamatan Tajur Halang di Paudi. Saya mau 2 periode, ya kemarin periode pertama, kemarin saya terpilih lagi. Ya, jadi bayangin Pak, saya ketua PAUD, kepala sekolah perempuan, gurunya perempuan, yang nganter anaknya perempuan, bener nggak Pak ya? Saya di tengah para ibu, ya Bu ya. Ya, jadi saya sedikit motivasi nih buat ibu-ibu, tapi nggak banyak ya, takutnya pada terbang dari melayani. Yang hadir hari ini, bapak, ibu, orang tua hebat luar biasa. Kenapa saya bilang? Karena ibu bapak akan membuat sejarah, betul nggak? Akan menggoreskan tinta emas
dalam perjalanan anak-anaknya. Betul nggak Pak? Ya. Dan salah satu ciri orang tua hebat, mama hebat, bunda hebat, ayah hebat, papa hebat adalah mereka orang tua yang mau terlibat langsung dalam proses pengasuhan pendidikan anak-anaknya. Betul apa benar? Betul apa benar? Ya. Bu, ada yang bilang begini ditanya, ya jangan sampai menjadi ibu itu minder. Saya mah apa tuh cuma di RT, ibu rumah tangga. Saya bilang, nggak usah minder. Ibu menjadi seorang ibu adalah karir yang hebat, betul nggak? Adalah prestasi yang luar biasa, betul nggak? Kenapa? Karena menjadi ibu tidak ada yang namanya cuti. Ada nggak cuti? Nah kalau bapak, ya kan cuti ada apa? Cuti apa? Fiskal ya Pak ya? WFA, work from home. Ya udah sering banget ya Pak ya? Dulu ada cuti ini ya Bu ya. Kalau ibu paling cuti lahiran yang kerja. Itu juga bukan cuti lahiran. Ya Bu ya? Nah, Bu, ada nggak ibu ya menjadi ibu itu dapat gaji nggak? Khusus ada nggak? Nggak ada. Ada lembur nggak? Ada bonus nggak? Ibu bilang sama bapak, Pak, mama mau cuti dulu Pak. Bangsa 3 hari Pak, mama mau healing. Mama mau halan. Ya, kata ibu, Pak nggak usah 3 hari dah. 1 hari aja mama mau rebahan. Ada nggak begitu? Kata bapak, ada. Bu, pernah nggak dikasih sama suami gini, karena mama sudah ngurus anak, ya, udah ngurus keluarga, mama dikasih sama bapak gaji khusus untuk special treatment. Ada nggak? Nih, buat beli purbasari, buat beli pipa kosmetik, Wardah. Ada nggak kira-kira? Kata ibunya boro-boro. Tangan di sini yang dikasih sama suaminya bonus mendidik anak seharian ada nggak? Kata bapaknya gini, nih bapak kasih bonus emas 1 kilo. Nih kalung segede nampan ada nggak? Kasihan deh. Ya, nggak ada Bu ya? Nggak ada. Ya, jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kata guru saya, ya, berarti ibu harus terus belajar, ya, terus belajar mendidik anak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Coba tangannya gini semua. Kata guru saya gini, mendidik. Coba Pak sini Bapak, mendidik tidak bisa mendadak. Tidak bisa mendidik. Betul nggak? Mendidik tidak bisa. Ibu bikin sambal dadakan, bisa nggak mendadak? Beli bahan dulu, bener nggak? Beli cabai, bawang, terasi, tomat, ya nggak? Nyiapin dulu alatnya. Bapak mau makan apa? Mie instan, ya Pak ya? Mau minum kopi instan, apalagi tuh bubur instan, asal jangan kawin instan aja ya. Ya kan, nyiapin dulu nggak? Kompornya, ya kan Bu, pancinya direbus dulu, ya kan? Ada yang pernah nggak makan Indomie, kemudian airnya di sini digulung-gulung dulu? Itu namanya lapar sangat itu Pak ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apalagi mendidik tidak bisa maka dibutuhkan yang namanya ilmu parenting. Ya, ilmu parenting itu bukan begini, merubah anak menjadi lebih baik, bukan, tapi begini, merubah diri kita orang tua menjadi lebih baik. Ya, saya kalau di Al Azhar itu banyak anak bermasalah Pak. Ya, itu pasti nomor 1 siapa yang bermasalah? Orang tuanya. Ya, ketika saya tanya sama anaknya, Pak, nggak pernah ketemu orang tuanya Pak. Orangnya berangkat, bapaknya berangkat pagi, pulang malam, udah kayak tuyul ya Pak ya.
supaya jalangkung, nggak pernah ketemu. Dua-duanya sibuk, orang tuanya kerja, nggak pernah ketemu anaknya. Jadi ketika itu ilmu parenting bukan begini, tapi merubah orang tua menjadi lebih baik, mengevaluasi apakah selama ini saya sudah lebih baik mendidik anak. Kalau ibu bapak punya anak yang soleh soleha, anaknya baik, akhlaknya mulia, itu adalah hadiah dari Allah. Karena apa? Karena kita terus memperbaiki diri. Betul gak? Betul gak, Bu? Jadi kalau ibu dapat hadiah anak yang soleh, itu hadiah dari Allah. Kenapa? Kita terus memperbaiki, diri. Betul, Bu ya? Ya, makanya mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang lebih baik. Baik, saya sedikit masuk ke tema. Mudah-mudahan setengah 11 bisa selesai. Adab di atas ilmu. Ada yang tahu adab itu apa? Kenapa kok adab di atas ilmu? Ini dulu ya. Adab di atas ilmu. Kenapa, Bu? Adab itu nilai kemuliaan dari proses belajar. Nilai kemuliaan dari proses belajar. Makanya ada adab, ada peradaban. Peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu. Kenapa kita harus belajar adab dulu? Karena ini yang diajarkan, yang dibiasakan oleh generasi terbaik siapa? Para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf. Inilah yang mereka diajarkan dulu. Adab dulu yang diajarkan. Jadi kalau kita pengen menjadi anak generasi terbaik, maka biasanya ngajarin dulu di atas ilmu ini, adab dulu. Apa kata Umar bin Khattab? Adibu summa ta'allami. Beradablah dulu, baru kemudian belajarlah. Beradablah, baru belajarlah. Apa kata Imam Ali ketika menafsirkan ayat tentang dalam surat At-Tahrim ayat ke-6? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kata Imam Ali, menjaga diri dan keluargamu, kata Imam Ali, adibuhum wa'alimuhum. Maka ajarilah anakmu adab dulu, baru ajari anakmu ilmu. Kata tabi'in Abdullah ibnu Mubarak, beliau seorang ulama besar, seorang saudagar, kalau bahasa kita sekarang konglomerat. Namanya Abdullah bin Mubarak, Bu. Beliau ini saking kayanya pernah menghajikan orang sekampung. Masya Allah, Bu, ya luar biasa ya, menghajikan orang sekampung. Satu orang aja kita belum pernah ya, sekampung ulama besar. Apa kata beliau? Ajari anakmu ilmu. Kenapa mengajari anakmu? Supaya engkau ajari anakmu adab dulu sebelum ilmu. Kenapa? Supaya anakmu selamat dengan ilmu. Oh selamat? Ya, karena banyak hari ini kita lihat orang yang berilmu tapi tidak selamat dengan ilmu. Kenapa? Hari ini banyak orang yang ilmu besar kepala alias sombong. Betul kan? Baru belajar sebentar gurunya disalahin. Baru belajar sebentar gurunya ditabuk. Benar gak hari ini kita saksikan? Ya Allah, sedih saya Bu dengannya. Saya pengen tes ibu-ibu, pengen tes bapak-bapak, boleh nggak nih? Saya mau tes nih, boleh nggak nih? Bapak ibu, saya kasih pertanyaan. Apa tujuan bapak ibu menyekolahkan anaknya di era Madinah? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Tadi saya lupa ketinggalan mau ngasih bonus. Aduh, saya lupa tadi. Baru jalan inget. Aduh, saya ketinggalan celengan Ka'bah. Mohon maaf tadi buru-buru. Biasanya saya suka bawa dulu celengan Ka'bah. Tadi ketinggalan. Ada yang tahu, ada yang mau jawab? Apa tujuan bapak ibu menyekolahkan anak di sini? Ada yang mau jawab? Ayo, silakan. Nah, agar mendapatkan ilmu yang lebih baik. Ada lagi, Bapak? Ada Pak? Kenapa mau menyekolahkan anak di sini? Beradab. Hah? Biar beradab. Biar beradab.
biar beradab. Ya. Saya tanya gini, kalau saya misi di PAUD, ibu, kenapa ibu mau datang anaknya ke PAUD, datang ke era Madinah sekolah, kenapa? Ibu-ibu tahu nggak jawabannya? Kebanyakan dan hampir semua jawabannya gini, Pak Ustadz, saya pengen anak saya bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, alias calistung, betul nggak? Anak ke mana? Ke Bimba buat bisa baca, ke Bilis bisa tulis, Bitung bisa tulis, berhitung, ya kan? Betul nggak? Betul nggak Bu? Anak biar jago matematika, jago bahasa, jago komputer, informatika, les ini, les itu, kursus, betul nggak? Akhirnya yang ada apa? Bapak Ibu saling membanding-bandingkan. Nih anak saya umur 4 tahun udah bisa baca per kata. Betul nggak Ibu? Nih anak saya umur 5 tahun udah bisa baca komik, baca novel. Ada lagi Ibu, nggak mau kalah. Nih anak saya nih umur 6 tahun udah bisa baca status emaknya. Bener nggak? Ada yang nggak mau ngalah lagi. Ini saya umur 6,5 tahun udah bisa baca pikiran emaknya. Tahu emaknya lagi kesel di mama lagi mana? Bener nggak Bu? Hah? Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Bapak Ibu, ini saya pengalaman saya Pak, saya bisa baca umur kelas 2 SD saya. Kelas 2 SD, ingat gak dulu kita bacanya Pak? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini bener gak Bu? Ya kalau saya ingat begini, itu doang yang diingat saya. Ya, tapi orang tua saya nggak pernah tuh. Ya kan kita dibiarin aja, ada masanya Bu. Kan orang tua bisa gini saat khawatir, gurunya yang disalahin, bener gak? Bener gak Bu? Ini anak saya kok udah jalan 6 bulan belum bisa apa-apa, katanya begitu ngomongnya. Dia nggak tahu anaknya udah bisa ngantri, bener gak Bu? Udah bisa belajar disiplin, naruh sendal, bener gak Bu? Anaknya udah bisa ngomong, ya kan, nyampain pendapat, udah bisa jujur, udah bisa sabar ngantri, bener gak? Itu harusnya yang menjadi nilai indikator pendidikan kita Bu. Yang pertama apa? Belajar apa? Karakter dulu. Nih, karakter dulu sejak dini, bukan calis tuh, bukan. Kenapa? Karena adab itu 2/3 dari ilmu. Ulangi, adab 2/3 dari orang. Kalau beradab, anak kita kalau beradab, ilmu mah gampang dikuasai, betul nggak? Betul, Bu. Makanya banyak belajar. Ada 3 tipe orang tua nih, kata guru saya. Yang pertama orang tua nyasar apa? Yang pertama orang tua apa? Nyasar. Yang kedua orang tua bayar apa? Yang ketiga orang tua sadar. Coba ulangi. Yang pertama apa? Nyasar, bayar, sadar. Nah kira-kira kita yang mana nih ya? Yang bayar yang mana? Yang nyasar yang mana? Cirinya nyasar itu kalau datang ke sekolah nerima rapot salah masuk kelas ya. Kata gurunya, Bu, kelasnya yang sono Bu, asolojin ono ya. Gurunya ayah kagak kenal Pak, gurunya gak kenal. Bu, saya gurunya anak ibu. Oh ya ibu ya, kagak kenal gurunya. Ya, biasanya orang tua nyasar, dia malas untuk belajar. Ya, malas untuk nyari ilmu. Biasanya ciri anaknya penuh tekanan Pak anaknya. Bener gak? Anaknya gampang marah, stres, ya kan, lonely, kesepian. Ciri anaknya gitu. Bener gak? Coba ciri anaknya. Orang tuanya nyasar coba. Ya. Yang kedua orang tua bayar. Apa kata orang tua bayar? Datang ke sekolah, datangi bagian mana administrasi keuangan. Berapa? Biaya anak saya semuanya saya bayar. Waduh, senang banget saya. Senang banget bayar. Wah bayar. Tapi dia nggak mau apa? Saya bayar semuanya. Yang penting anak saya jadi baik, pinter, soleh-soleha. Ya. Biasanya cirinya bayar orang tua kayak gini suka baperan. Suka
suka baperan. Anaknya jatuh dikit aja, aduh. Telepon gurunya, anak saya kenapa ini? Bu, anak saya kok berdarah ini? Anak saya gini-gini. Wah, gurunya disalahin, orang tuanya disalahin, tuh suka baperan tuh biasanya. Kenapa? Saya sudah banyak uang, semuanya saya lunasin, sampai akhir tahun dan saya lunasin semuanya. Ya, nah mudah-mudahan di semua orang tua sadar semua nih kayaknya. Amin. Siapa orang yang tua sadar? Mereka yang sadar bahwa tanggung jawab mendidik anak adalah pada orang tua. Guru adalah partner, rekan, ya kan, kerjasama. Ya, nah mereka yang sadar ini nggak pernah baperan. Kalau anaknya kenapa-napa, enteng aja. Ya, namanya juga anak-anak, ya kan. Orang tua kayak gini asik kok, ya kan. Saya ada orang tua waktu itu anaknya jatuh sampai, mohon maaf ya, karena bercandanya orang tua enteng banget tuh. Ya udah, kita bawa aja ke tukang urut, gitu ya. Tuh orang tua yang asik tuh, betul nggak? Nah, mudah-mudahan ini sadar semua nih kayaknya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Jadi karakter itu harus dibangun sejak dini. Apa yang ibu tanam baik, pasti hasilnya baik ya. Pasti hasilnya baik. Apa yang ibu tanam buruk, pasti nanti dia akan berkembang dengan buruk dan itu akan menjadi karakter anak-anak kita. Sukses itu ya nanti dilihat dari karakternya. Karakter dibangun dari kebiasaannya. Kebiasaannya dari apa? Dari pola pikirnya, dari pola asuhnya. Dari pola asuh dari mana? Dia akan melihat, merekam. Ya, yang pertama adalah siapa? Orang tuanya, lingkungan di rumahnya dia akan merekam. Ya, nomor satu orang tua itu harus menjadi contoh teladan. Coba tangannya, gini semua. Pak, gini semua tangannya Pak. Dilipat. Buka. Buka lagi. Goyang-goyang. Buka lagi. Kayak tempelin di dagu. Dagu. Wow. Dagu mana dagu? Dagu. Oh, dagu. Nah, saya lihat. Bu, tadi saya contohkan. Anak itu yang akan dilihat, yang didengar apa dilihat? Nasihat apa contoh? Contoh, coba. Ya, jadi aneh bin ajaib kalau ada bapak misalnya nyuruh anaknya, nah kalau makan pakai tangan kanan ya, makannya jangan berdiri, apalagi lari-lari. Nah, bapaknya, emaknya makan bakwan sama cabai. Kenapa ya? Makan bakwan pakai bakwannya bener pakai tangan kanan, cabenya tangan kiri. Anaknya mau cekrek direkam. Oh, jadi boleh pakai tangan kiri, ya kan? Bapaknya sambil jalan, tak ada tamu lewat lagi. Ada apa? Maaf, sambil makan aku jalan-jalan, anaknya ngelihat. Betul nggak Bu? Yang dilihat apa sama anak? Contoh. Benar nggak Bu? Ibu, aduh, lupa mau beli garam, tiba-tiba keluar pakai celana Hawaii. Cuma beli ini doang, anaknya ngeliat nggak? Bu, anak perempuan itu daya rekamnya Bu. Ya, ngelihat emaknya kalau kondangan pakaiannya, wah, rapi, ya kan? Kalau mau pengajian keluar rumah dandanannya kayak ratu. Begitu di rumah dandanannya mohon maaf kayak pembantu. Malam-malam kayak hantu. Pada robek, goreng masuk, bawa minyak telur, bawa ya kan? Bener gak? Aku gak? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya bagaimana membentuk karakter sejak ini, pembelajaran dan pembiasaan. Ada cerita kisah nyata. Cerita kisah nyata. Ada anak mahasiswa Indonesia dapat beasiswa ke Amerika. Namanya beasiswa, anaknya pintar apa bodoh? Pintar, cerdas, beasiswa. Katakanlah di Harvard University. Itu universitas paling TOP BGT dulu. Ya. Begitu hari pertama Bu, ya dia sudah diterima, mau ke kampus hari pertama dia naik kereta bawah tanah. Namanya di luar negeri Amerika itu serba otomatis nggak? Ibu kalau ngelihat kita Pak
orang mau beli pom bensin kan biasanya ngambil sendiri ya, ambil sendiri, bayar sendiri, betul nggak Bu? Nah, sama juga naik kereta bawah tanah, nggak ada petugasnya. Dan dia melihat ketika dia masuk, lah kok ini ternyata ada peluang, kesempatan, dia nggak bayar Bu. Begitu masuk, ya dia nggak bayar. Begitu keluar nggak ada yang bayar lagi. Hari pertama dia nggak bayar, kedua dia nggak bayar, sepanjang dia kuliah di Harvard University tidak pernah bayar. Sampai suatu ketika, Bu, Pak, sampai suatu ketika dia lulus dengan nilai cum laude. Tahu cum laude, Bu? Nilai terbaik IPK-nya, Bu. Dan dia melamar di salah satu perusahaan terbesar di Amerika. Dia lulus tes tertulis, tes lulus semuanya. Akhirnya tibalah pada saat sesi wawancara terakhir. Begitu diwawancara terakhir, dibuka data dia. Begitu dibuka, dari hari pertama sampai dia lulus, apa yang terjadi datanya? Dia tidak pernah bayar, naik, terekam semua. Dan apa kata itu manajer human development-nya? Mohon maaf, Anda tidak bisa lulus, tidak diterima di tempat ini. Kaget dia, Bu. Nilainya cum laude, lulus semua tes, tapi kenapa saya nggak bisa? Ada yang bilang gitu. Mohon maaf. Akhirnya karena dia pengen tahu, kasih tahu, Anda dari hari pertama nggak pernah yang namanya bayar. Dan itu menjadi sebuah karakter, betul nggak Bu? Bagaimana kami mau menerima orang seperti Anda di perusahaan kami kalau Anda tidak bisa jujur pada diri Anda sendiri? Bagaimana nasib nanti perusahaan kami? Betul nggak Bu? Akhirnya dia melamar satu perusahaan lain. Tidak ada yang mau menerima satu perusahaan pun di Amerika. Gara-gara apa? Gara-gara apa, Pak? Mau bayar, ya Allah. Kecil nggak kira-kira? Kecil tapi besar efeknya, betul nggak Bu? Nah, berarti bagaimana kita membentuk karakter anak sejak ini harus menjadi nilai standar kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir saya tutup dengan sebuah kisah yang ibu-ibu mungkin, Pak, kisah itu, Pak, salah satu metode untuk membentuk mental anak itu salah satu jadi kisah. Saya tanya, Bu, isi Al-Quran banyakkan kisah nggak? Iya, Ustaz ya? 70%, 2/3 isi Al-Quran itu tentang apa? Kisah, cerita zaman dulu, hari ini, sampai masa depan akhirat, betul nggak? Maka didik anakmu dengan kisah, dengan cerita. Ya, ini pesan saya, Bu. Bapak, sebelum tidur kisahin tentang anak. Buat apa? Membentuk mental anak. Nih, lihat. Muhammad Al-Fatih ada yang kenal nggak siapa? Muhammad Al-Fatih ada yang kenal nggak siapa? Yang siapa? Menaklukkan benteng Konstantinopel di Turki. Itu, Pak. Nah, kebetulan anak saya sekarang lagi belajar di sana. Itu gara-garanya juga anak saya sering saya ceritain, Pak. Tentang bagaimana kekaisaran dulu, Islam punya yang namanya Turki Utsmani, menguasai sepertiga dunia Islam dulu, Turki. Akhirnya anak-anak saya gini. Ya, kebetulan kalau di keluarga saya kebanyakan kuliahnya di Mesir, di Kairo. Karena saya sering ceritain anak saya tentang Turki. Ya, aku nggak mau ke Mesir ya, aku mau ke Turki aja deh, pengen lihat peradaban Islam, kata anak saya gini. Tapi dalam hati saya, wah lumayan juga nih biayanya ya, Turki ya. Tapi saya bilang, wujudkan mimpimu nak, saya bilang gitu kan. Insya Allah bisa. Alhamdulillah bulan Juli kemarin anak saya setelah selesai 30 juz dapat beasiswa ke Turki, Pak. Sepeser pun nggak bayar saya. Tiket pesawat kemarin telepon saya cerita ya, alhamdulillah ya. Kemarin diajak ke mall, dikasih uang saku 1.000 lira sama orang tua asuhnya di Turki. Masya Allah, saya bilang ya. Kenapa? Karena saya cerita, Bu. Saya menanamkan mental anak saya seperti orang tuanya Al-Fatih. Bapaknya sering ngajak jalan-jalan ke bukit, ditunjuk. Nah, itu menara Konstantinopel. Itu nak lihat, ya, menara Konstantinopel yang dijanjikan oleh Nabi. Bapak yakin insya Allah nak, kamu bisa menaklukkan itu. Jadi bapaknya selalu gitu, Bu. Itu. Ibunya namanya Humiatun. Ibunya bilang gini, nah, nama kamu Muhammad Al-Fatih. Kata ibunya bilang, nama kamu seperti nama Nabi Muhammad yang telah menjanjikan
Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan Umi yakinah kamu yang akan menaklukkan. Luar biasa. Ibu bapaknya menanamkan mental anak. Maka saya minta tolong bapak-bapak tanamkan visi bapak ibu. Yang terjadi sekarang adalah banyak orang tua mendidik anak ala kadarnya, mengalir saja. Benar nggak saya lihat? Ya Allah, didik anaknya saya lihat anak diajakin main HP, ya kan? Emaknya mau rebahan, anak dikasih capek lagi. Emaknya lagi malas lagi, kasih HP lagi. Anak nggak mau mandi, kasih HP. Nggak mau makan, kasih HP. Bener nggak bu? Oh, karena apa? Emaknya nggak mau repot, nggak mau capek. Maka kalau ibu nggak capek sejak usia dini, siap dicapaikan anak nanti di usia dewasa. Lihat tuh anak-anak, ya, tawuran segala macam itu rata-rata di usia dini orang tuanya nggak mau capek. Ya, jadi apa bang? Itu ditanamkan, kemudian cari guru yang terbaik. Ya, cari guru. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu bukan masalah fasilitas bangunan, kurikulum, tapi adalah gurunya. Maka dicarikan guru yang pertama itu yang belajar adab. Siapa? Namanya Syekh Ahmad Qur'ani. Namanya siapa? Syekh Ahmad, dari namanya Qur'ani, ya kan, ngajarin Quran. Kenapa? Karena Quran ada dasar dari semua ilmu. Apa yang diajarkan sama Syekh Qur'ani? Begitu dilihat Muhammad Al-Fatih anaknya bandelnya minta ampun, dia bilang gini sama Sultan Murad II, ayahnya, Sultan, boleh nggak saya dikit Al-Fatih ini dengan cara saya? Silakan. Kata Sultan, silakan. Diambil tongkat, digebuk pak anaknya, supaya apa? Mentalnya jatuh, down dia hormat sama gurunya. Dan akhirnya apa? Gara-gara pukulan tongkatnya, umur 8 tahun sudah menjadi hafiz Al-Quran. Anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, gara-gara pukulannya berkah. Ya kan, kalau sekarang anak dipukul, larinya ke Komnas HAM. Bener loh, larinya ke polisi. Bener gak bu? Sudah ada tidak lagi hikmat sama gurunya. Kita dapat ilmu itu bukan dikasih. Kita dapat ilmu itu ya karena apa Pak? Bukan karena kita datengin, tapi karena dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho gurunya kita dikasih ilmu, betul nggak? Kemudian yang kedua gurunya namanya sama seperti Pak RW tadi ya, Samsudin Pak namanya. Tangan saya ibu. Ya, persis namanya sama, namanya Aak Samsudin. Guru yang kedua yang mengajarkan Al-Fatih tentang apa? Tadi itu, bagaimana dia harus mempunyai mental seperti seorang kesatria. Ya, jadi Pak, di Inggris itu ada penelitian gini. Ya, ada sebuah kelas A, kelas B. Kelas A, ya ceritanya sama, tapi perlakuannya berbeda. Jadi ceritanya ada seorang kesatria bertarung melawan naga yang membawa putri raja. Di kelas A diceritakan naganya berantem sampai kakinya patah, berantem sampai pedangnya patah, berantem sampai hatinya patah. Patah maksudnya gimana? Putus asa dia. Wah, nggak bakal menang nih lawan naga, ya kan, pasti kalah. Dia berputus asa, mudah menyerah. Di kelas B sama, diceritakan bagaimana satria ini tidak pernah mengenal putus asa, patah kakinya, pedangnya, dia terus sampai dia bilang begini, naga itu mati atau harus saya yang mati. Akhirnya karena dia tidak mudah menyerah, naganya kalah. Lalu apa yang terjadi Pak? Ternyata beda cerita itu, beda perlakuan, ternyata beda hasilnya. Kelas yang A, anak-anaknya kelas mudah putus asa, menyerah. Kelas yang B, anak-anaknya pantang menyerah. Itulah yang harus kita jadikan karakter anak sejak ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Muhammad Al-Fatih dia tumbuh, bahkan dalam usia yang 21 tahun ya kan, bisa menaklukkan itu Pak Konstantinopel. Kenapa dari zaman para sahabat nggak ada yang bisa. Kemarin anak saya video call, Masya Allah ya, katanya saya dilihatin. Jadi asrama anak saya belakangnya gunung, depannya laut. Indah banget. Pantesan susah ditaklukin. Bayangin, di belakangnya gunung, depannya laut. Bagaimana menjadi sebuah benteng, benar gak? Jadi ketika mau diserang, tinggal dikasih rantai aja tuh. Ya, perahu-perahu pada ambruk. Dan tahu nggak cara penaklukan Al-Fatih di luar nalar? Apa yang terjadi? Dia tarik perahunya ke gunungnya Pak ya. Ceritanya tuh yang pernah lihat filmnya. Bayangin, perahu ditarik ke gunung dalam semalam coba. Perahu
Masya Allah, perahu kan ada di laut. Nah ini ditarik ke gunung. Coba, Masya Allah di luar nar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benteng Konstantinopel yang kokoh, ya, akhirnya bisa direbut jatuh ke tangan kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, salah satunya adalah mendidik anak-anak kita dengan apa nih? Nih, Bapak Ibu punya doa di sini. Ya, jangan sampai keluar dari lisan Bapak Ibu. Ya, saya selalu bilang anak-anak saya, nah koreksi ya kalau ayah pernah ngomong kata-kata ayah minta maaf. Ya, kalau ada kayaknya ayah nggak pernah dong marah-marah sama aku, nggak pernah, kata anak ibu. Ini doa. Ya, seperti Nabi doa kepada Tuhan, yang itu orang tua doa kepada anaknya. Ya, saya ingat Bu kisah seorang jenderal ketika lagi pelantikan, dia cerita sama prajurit begini. Ya, dulu waktu masih kecil ada seorang anak itu bandelnya minta ampun. Ya, dia punya seorang ibu nggak bisa baca tulis, tapi katanya gitu, setiap hari itu ada tuh anak tetangga kakinya patah, bibirnya doer, ya kan, atau kaca anak tetangga pecah-pecah. Ibunya marah nggak Pak? Ibunya anaknya diusap, ya. Nah, apa yang terjadi? Semoga kamu nanti jadi jenderal. Semoga kamu nanti jenderal yang bisa menangkap para preman-preman. Bu, dari doain jadi preman, Bu, jadi jenderal. Dan ibunya itu mengalir doa-doa untuk anaknya. Apa yang terjadi? Jenderal ini mengeluarkan foto ibunya. Ini malaikat saya. Ini malaikat saya yang dulu waktu saya bandel, ya, nggak pernah keluar kata-kata, ya, sedikit pun kata-kata negatif. Saya jadi jenderal, dan hari ini Allah buktikan siapa? Jenderal Subagio HS pertama tahun 98. Tahun 67 dia masuk Akabri. Ya, sebelumnya dia masuk UGM gagal, masuk Akabri, tahun 98 dilantik jadi jenderal, tadi panglima. Ini malaikat saya. Gara-gara malaikat ini saya bisa hadir di sini di hadapan para prajuritnya. Ya, titip pesan kepada saya, hati-hati dengan ucapan, jadikan itu doa buat anak-anak kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurang lama ya. Lagi seru ya Ustaz. Saya lagi nyatat Ustaz beneran. Luar biasa ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita termotivasi ya Ma. Dalam mendidik anak berarti tidak jangan sampai kita membebankan kepada pihak sekolah saja, tapi menjadi komitmen kita bersama. Kita bermitra bersama-sama